Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pantai timur Pulau Sumatera bagian tengah. Jikalau kita bicara tentang Riau, pasti tidak akan lepas dari gambut. Istilah gambut mungkin masih terdengar asing bagi sejumlah kalangan, khususnya bagi mereka yang tinggal tidak berdekatan dengan lahan tersebut. Padahal, jenis lahan ini sudah dibicarakan sejak tahun 1972 hingga 1987 saat Presiden Soeharto menetapkan Program Nasional Transmigrasi di Kalimantan dan Sumatera. Penamaan gambut sendiri berasal dari bahasa Banjar di Kalimantan Selatan dan mulai masuk dalam kosakata bahasa Indonesia pada tahun 1970-an. Kembali ke topik, keberadaan lahan gambut di Indonesia diprediksi telah ditemukan lebih dari 300 tahun yang lalu saat para penjajah menemukan sebaran lahan gambut di Sumatera dan Kalimantan. Kedua pulau inilah yang hingga sekarang memiliki sebaran lahan gambut yang luas di Indonesia, diikuti dengan Pulau Papua. Lahan gambut di Indonesia masuk dalam kategori gambut tropis yang terbentuk dari proses paludifikasi, di mana terjadi penebalan lapisan gambut akibat tumpukan material organik dalam kondisi tergenang air. Gambut dalam kategori ini umumnya mengandalkan sumber air dari curah hujan, luapan sungai atau pengaruh dari laut, khususnya untuk gambut pantai dalam proses pembentukannya. Material organik yang menyusun terdiri dari sisa-sisa tumbuhan atau hutan jenis pohon kayu atau tiang yang terakumulasi dalam waktu yang cukup lama. Akibatnya, material organik berupa timbunan batang, cabang maupun akar dengan struktur yang masih utuh mudah dijumpai ketika lahan gambut liar. Jika dibandingkan dengan jenis tanah lainnya, tanah gambut memiliki karakteristik yang unik. Gambut mampu menyimpan cadangan air hingga 850% dari bobot keringnya. Namun, ketika dikeringkan, ia tidak dapat kembali ke bentuk asal dan mudah amblas. Gambut juga memiliki berat isi yang rendah, sehingga tanah ini cenderung lembek dan daya menahan bebannya rendah. Lahan gambut juga menyimpan cadangan karbon dalam jumlah besar serta memiliki kandungan bahan organik yang tinggi, namun cenderung tidak subur karena kandungan hara yang rendah. Mengingat sifat gambut yang unik tersebut, pemanfaatan dan pengelolaannya juga tidak bisa disamakan dengan jenis lahan pada umumnya. Tanaman yang dipilih haruslah jenis tanaman yang tidak menyebabkan gambut kering dalam proses persiapan lahan, serta harus mampu bertahan di kondisi gambut yang asam dan tergenang air. Kebakaran di lahan gambut pada umumnya disebabkan oleh manusia dengan didukung oleh peristiwa alam seperti kondisi El Nino yang menyebabkan kemarau berkepanjangan dan kondisi fisik gambut yang sebelumnya sudah terdegradasi. Kejadian kebakaran paling umum disebabkan karena adanya kegiatan pembakaran pada saat pembukaan lahan gambut untuk persiapan lahan, baik itu dilakukan oleh perusahaan maupun masyarakat. Pembukaan lahan ini biasanya dilakukan dengan melakukan pengeringan lahan serta melakukan pembakaran untuk membersihkan lahan. Alasan utama untuk melakukan pembakaran pada saat melakukan pembukaan lahan adalah karena cara tersebut terbilang mudah, biaya yang diperlukan termasuk murah, dan prosesnya cepat. Namun demikian, pembakaran lahan pada saat pembukaan lahan dapat memberikan dampak buruk terhadap kondisi biofisik gambut dan dapat menyebabkan terjadinya kebakaran lahan gambut dalam skala yang luas. Gambut yang sudah dikeringkan menjadi sangat rentan terhadap api, bahkan dengan sumber api yang kecil sekalipun. Berkurangnya tutupan pohon di lahan gambut berdampak pada perubahan suhu yang kemudian mempercepat oksidasi tanah gambut. Oksidasi yang melepaskan karbon ke udara membentuk kondisi yang kondusif untuk terjadinya kebakaran. Kebakaran di lahan gambut didominasi dengan smoldering combustion
yang dapat berlangsung lama bahkan sampai berbulan-bulan. Api juga dapat menjalar ke lapisan dalam gambut yang berisi banyak bahan organik seperti daun, cabang, batang pohon, yang menjadi bahan bakar untuk tetap dapat membara di bawah permukaan gambut, meskipun di permukaan gambut terlihat api sudah padam. 7 hektar lahan gambut di Dusun 2 Desa Rimbo, Panjang, Kabupaten Kampar Riau terbakar. Bencana kebakaran telah berlangsung sejak Sabtu kemarin. Tim gabungan Manggala Agni TNI Polri terus berjibaku melakukan pemadaman dan pendinginan di lahan gambut yang terbakar. Lahan seluas 7 hektar lebih telah terbakar sejak 3 hari lalu. Lahan ini diduga sengaja dibakar untuk dibuka menjadi perkebunan sawit. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya banyaknya potongan kayu yang terlihat sengaja ditebang. Untuk memadamkan api, tim Manggala Agni Pekanbaru sedikit mengalami kesulitan menjangkau sumber air sejauh 9 km, sehingga membuat proses pemadaman berlangsung lama. Cuaca panas dan angin kencang juga mempersulit proses pemadaman. Selanjutnya, upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama, membentuk kelompok peduli karhutlah. Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam suatu kelompok adalah sebagai sarana berinteraksi dan berkomunikasi, sebagai tempat belajar yang dapat digunakan untuk saling tukar pengalaman yang dimiliki. Kelompok terdiri dari kelompok forum peduli api, kelompok tani, dan kelompok pengajian. Selanjutnya, pemantauan aktivitas sekitar lahan selama musim kemarau. Yang terakhir adalah kegiatan penyiapan alat-alat dan sarana yang dapat digunakan untuk pemadaman sebagai antisipasi jika terjadi kebakaran. Demikian pemaparan dari